Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Nasib Anthony di Manchester United nampaknya akan menemui situasi yang sulit. Pasalnya Erik ten Hag mengindikasikan bahwa Amad Diallo akan jadi winger kanan setan merah di musim 2024-2025. Pernyataan ini dibuat Erik ten Hag seusai pertandingan Rangers versus MU. Di laga ini Amad dipercaya sang manajer menjadi starter di lini serang MU. Sang winger benar-benar jadi ancaman nyata untuk gawang Rangers. Ia juga berhasil mencetak 1 gol cantik di laga ini. Erik ten Hag mengaku puas melihat penampilan sang winger di laga ini. Menurut Erik ten Hag, Amad Diallo sudah mulai menunjukkan kematangan yang bagus, jadi ia punya ekspektasi yang besar bagi sang winger di musim depan. Erik ten Hag sendiri mengindikasikan bahwa Amad Diallo bakal jadi winger kanan utama MU di musim depan. Jika sang winger tidak cedera, Erik ten Hag optimistis sang winger bakal jadi pemain top bagi MU. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai mencari sosok alternatif untuk transfer Manuel Ugarte. Setan Merah dilaporkan kini berminat merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Menurut laporan The Telegraph, Manchester United cukup tertarik untuk memboyong Zubimendi ke Old Trafford. Ini disebabkan sang gelandang punya kemampuan yang apik sebagai gelandang bertahan. Selain itu, ia juga memiliki umpan-umpan yang akurat. Erik ten Hag meyakini pemain timnas Spanyol itu bakal menjadi pemain yang bagus untuk timnya. Jadi ia berminat untuk merekrutnya. Alasan lain mengapa MU berminat pada Zubimendi karena mahar transfernya yang lebih terjangkau. Ia masih terikat kontrak dengan El Real hingga tahun 2027 mendatang. Namun MU bisa merekrutnya di kisaran 50 juta euro. Harga ini lebih murah ketimbang harga yang dimiliki Ugarte, sehingga MU mempertimbangkan serius untuk memboyongnya ke Old Trafford. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan evaluasi terkait laga debut Leny Yoro. Ia menyebut bahwa sang bek tampil mengesankan di laga perdananya sebagai pemain setan merah. Di laga tersebut Leny Yoro bermain selama 45 menit. Namun di satu babak itu sang bek bisa dikatakan menunjukkan performa yang impresif di jantung pertahanan Manchester United. Diwawancarai MU TV seusai laga, Erik ten Hag mengaku senang melihat penampilan Yoro di laga ini. Ia menilai sang bek menunjukkan performa yang apik dan senang bisa mendapatkan jasanya di musim panas ini. Lebih lanjut, Erik ten Hag menyebut bahwa Yoro bakal menjadi pemain penting bagi MU. Ia yakin sang bek bisa menjadi dinding pertahanan yang kokoh bagi setan merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari hasil uji coba timnya melawan Rangers baru-baru ini. Sang pelatih merasa puas dengan penampilan anak asuhnya di laga ini. Erik ten Hag mengaku puas melihat penampilan anak asuhnya di laga ini. Menurut Erik ten Hag, Manchester United tampil dominan sejak menit pertama pertandingan ini. Mereka mampu mendominasi penguasaan bola dan pada akhirnya mereka sukses 2 kali membobol gawang tim besutan Paul Clement itu sebanyak 2 kali. Erik ten Hag sendiri optimistis bahwa penampilannya bakal semakin membaik dari hari ke hari. Jadi ketika musim 2024-2025 digulirkan, timnya sudah siap untuk bersaing. Manchester United akan melanjutkan pramusim mereka di Amerika Serikat mulai pekan depan. Lawan pertama yang akan mereka hadapi di sana adalah Arsenal pada hari Minggu 28 Juli 2024 pagi nanti. Manchester United telah mendapatkan bek tengah baru Leny Yoro, namun faktor ini tidak lantas menutup pintu kepindahan Matis Delik menuju ke Old Trafford. Fabrizio Romano menyebut bahwa tim racikan Erik ten Hag masih membuka peluang untuk membeli 1 bek tengah lagi. 2 pemain masuk dalam daftar beli setan merah. Matis Delik tetap ada dalam daftar beli. Begitu juga dengan Jarrad Brandtwaite.
ada kabar bahwa MU siap melepas satu bek tengah mereka agar ruang untuk De Ligt dan Brand White terbuka. Sementara Erik ten Hag secara terbuka mengakui tertarik pada jasa Matthijs De Ligt. Masih harus dilihat apakah De Ligt akan datang. Saya mengenalnya dengan baik. Saya ingin mengontraknya 2 tahun lalu, tetapi saat itu dia sudah sangat jauh untuk bergabung dengan Bayern, kata Ten Hag. Percaya atau tidak, namanya tidak muncul dari saya dalam proses tersebut, sambung Erik ten Hag. Manchester United kehilangan salah satu pemain penting mereka saat menghadapi Rangers. Marcus Rashford menghilang dari skuad. Dalam keterangan resmi mereka, Manchester United mengkonfirmasi alasan mengapa Rashford tidak ikut ke Skotlandia. Mereka mengkonfirmasi bahwa sang winger mengalami cedera di sesi latihan MU baru-baru ini, sehingga ia tidak bisa ikut bermain di laga ini. Namun MU memastikan bahwa cedera Rashford itu tidaklah serius, sehingga ia bisa kembali lebih cepat. Diwawancarai MU TV sebelum laga, Erik ten Hag juga menyuarakan hal yang sama. Ia menyebut bahwa sang winger harus menepi sejenak karena mengalami cedera, sehingga ia tidak diikutkan dalam skuad yang bertanding melawan Rangers. Manajer Manchester United Erik ten Hag membuat kejutan besar di skuadnya yang berhadapan dengan Rangers. Ia memainkan Jadon Sancho sebagai starter di laga ini. Langkah ini tergolong mengejutkan mengingat sejarah antara Sancho dan Erik ten Hag. Lantas apa alasan sang winger dimainkan di laga ini? Dalam wawancaranya sebelum laga, Erik ten Hag menyebut bahwa Sancho sebenarnya belum ia rencanakan menjadi starter di laga ini. Namun karena Marcus Rashford mengalami cedera, sehingga ia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada sang winger untuk tampil di laga ini. Pada kesempatan yang sama, Erik ten Hag juga menegaskan bahwa ia sudah tidak memiliki masalah apapun dengan Jadon Sancho. Ia sudah berdamai dengan sang pemain dan ia siap mengandalkannya di musim 2024-2025. Manchester United bersiap melepas pemain-pemain seniornya. Kabarnya ada 7 nama yang bakal dilego, termasuk Harry Maguire dan Casemiro. Manchester United sejauh ini sudah merampungkan 2 transfer pemain dengan mendatangkan Joshua Zirkzee dan Leny Yoro. MU juga melepas beberapa pemain bergaji tinggi seperti Rafael Varane dan Anthony Martial. Mason Greenwood juga sudah dijual ke Marseille. Namun ketiga pemain tersebut bisa jadi bukan yang terakhir meninggalkan Old Trafford. Menurut ESPN, ada 5 pemain yang siap dilepas MU mengingat kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi. Mereka adalah Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, dan Christian Eriksen. Casemiro juga masuk daftar jual meski kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi. Satu lagi pemain MU yang mungkin dilepas adalah Anthony. MU membuka peluang untuk meminjamkan Anthony asalkan ada klub yang mau membayar gajinya senilai 70.000 pound sterling per pekan.